baik. Baik, di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Oke, anak-anak, mari kita belajar berhitung, menulis angka kelanjutan tugas kita yang kemarin. Kemarin kita mulai dengan angka berapa? 0 dengan angka 1. Nah, sekarang anak-anak ibu yang cantik dan yang ganteng, mari kita menulis angka 2. Lihat ya. Kita mulai dari, nah sekarang ambil pensilnya, kita tulis angka 2. Lihat ya nak, tangan berburu. Jangan sampai mulai dari garis paling atas dengan bawah. Jangan kita buat penuh seperti ini. Kita buat kira-kira di tengah dengan garis bawah di tengah. Lihat contohnya dibuat ibu guru ya nak. Persis nanti ini terletak di atas garis. Inilah nomor 2 atau angka 2. Nah, kita atur jaraknya nah. Oke, ini ada seperti kepala bebek. Nih, nomor 2 atau angka 2. Angka 2. Baik, nanti akan dipandu bapak ibu di rumah ya. Nah, kita lompatkan satu baris supaya tetap rapi. Jaga kebersihan tulisan ya nak. Nah, kita lanjut lagi. Kita langkahi satu baris, kita lanjut untuk baris ketiga. Tetap juga angka 2 atau nomor 2 kita mulai. Ini sejajar dengan ini. Oke, kita buat lagi sejajar dengan ini. Oke, kita buat lagi. Hati-hati, harus jangan terlalu ada yang tinggi, ada yang rendah. Coba kita luruskan pakai tangan. Jadi tangan kita begini. Apakah sudah sama tingginya dengan yang pertama tadi? Nah, kalau tidak sama, mari kita hapus pelan, kita ganti lagi. Jangan malas ya nak. Kita lanjut. Oke. Kemudian ingat lagi, kita langkahi satu baris. Kita mulai di sini. Ini anak harus rapi. Ya, pelan-pelan menulisnya duluan. Kalau sudah lancar, bisa dengan cepat tangannya nanti. Lambat dulu ya nak. Nih kita buat ini. Jangan mau malas. Oke, begitulah selanjutnya sampai satu halaman. Kalau kita lihat misalnya, kita lihat dulu tulisan kita itu. Apa ada yang jelek, angka 2-nya kurang rapi, mari kita baguskan, kita ganti. Misalnya seperti ini, kita hapus, ada penghapus kita tulis demikian lagi, ulang. Gitu ya nak. Baik, makin lama nanti pasti tulisan kita semakin indah. Inilah pembelajaran kita pagi ini. Tuliskan nanti rapi di dalam buku tugas yang kedua. Nah, besok hari Sabtu, buku tugas yang kedua serta dengan tugasmu ini akan dikembalikan ke sekolah supaya dikontrol guru. Kemudian buku tugas yang pertama kami kembalikan juga besok kepada orang tua. Sekian ya nak. Terima kasih. Apa kabar?
sehat semua. Kita akan mulai pembelajaran menulis hari ini. Kita awali dari huruf A. Nah, anak-anak ibu, coba lihat buku yang dibagikan kemarin kepada kalian semua seperti ini. Nah, kita akan menulis huruf A di buku ini. Kita awali pada lembar pertama. Nah, sebelum kita menulis huruf A, kita menuliskan dulu hari dan tanggal pada buku ini. Nah, kita tulis pada garis pinggir buku ini. Kami mohon kepada orang tua supaya dapat membantu siswa untuk menulis dan meletakkan hari dan tanggal sesuai yang saya katakan tadi. Nah, contohnya seperti ini. Kita tuliskan hari dan tanggal sesuai yang ada di papan tulis ini, yaitu hari Rabu, tanggal 15 bulan 7 2020. Nah, kita akan memulai untuk menulis huruf A. Ibu akan contohkan bagaimana untuk menulis huruf A. Ikuti tangan ibu ya, anak-anak ibu yang cantik dan manis. Nah, kita awali dengan menulis huruf A. Kita ambil setengah dari kolom pada buku tersebut. Kita ambil setengah. Jangan sampai ke atas ya anak ibu, perhatikan. Kita buat dulu setengah lingkaran. Setengah lingkaran, lalu tarik garis seperti ini. Ini adalah huruf A. Nah, begitu untuk selanjutnya. Tetapi kita buat jaraknya supaya lebih cantik dan rapi. Kita atur jaraknya. Nah, kita buat di sini. Atur jaraknya dan ini sejajar. Sejajar biar rapi. Seperti ini. Lalu kita buat juga di sini. Kita buat juga di sini. Hingga sampai ke ujung. Di sini. Ini adalah huruf A, huruf A, huruf A, huruf A, dan huruf A. Ada berapa huruf A-nya anak ibu? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk lebih cantik lagi, kita langkahi satu baris. Kita mulai menulisnya kembali di baris ketiga. Kita mulai di baris ketiga. Sama seperti yang di atas, kita tuliskan kembali huruf A-nya. Dia harus sejajar dengan yang di atas. Begitu juga untuk yang di kedua, harus sejajar yang di atas. Yang ketiga, begitu juga harus sejajar dengan yang di atas. Yang keempat, seperti itu juga harus sejajar dengan yang di atas. Yang kelima, harus sejajar. Tapi bukan anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu akan buatkan seperti ini hingga ke bawah, hingga habis lembar pertama ya anak-anak ibu ya. Nah, bagi orang tua kami, jika tugas anak-anak sudah selesai, boleh dibawa bukunya hari Kamis. Dan akan di saat hari Kamis akan ada pembagian buku. Nanti sekalian bukunya, buku tugas dari anak-anak kami dibawa, dan kami akan memberikan buku paket untuk anak-anak kami pelajari di rumah. Sekian dari ibu. Ibu harap semua anak-anak ibu tetap jaga kesehatan dan belajar di rumah. Dadah anak-anak ibu. Selamat pagi kelas 2. Apa kabar? Nah, pagi ini ibu mau menyapa kalian dengan bernyanyi ya. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Selamat pagi anak-anak, selamat pagi anak-anak, selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baiklah anak kelas 2, untuk memulai pelajaran kita, lihat buku tema 1 ya, dibuka halaman 1. Hidup rukun. Ya, hidup rukun. Kemudian anak-anak
mengamati ada 4 gambar dalam buku tema 1 ini pada halaman 1. Nah, Bu Guru mau mengatakan kepada anak-anak, amati gambar yang ada dalam bukumu, diamati. Kemudian pilih salah satu, hanya satu yang dipilih. Kemudian anak-anak menceritakan salah satu gambar yang sudah diamati. Kemudian nanti hasil videonya dikirim ke WA Ibu Nebaho. Oke, kelas 2, siap? Salam sehat. Sampai jumpa besok. Oke? Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Kali ini bertemu kembali dengan Pak Guru dalam pembelajaran tema. Kita mulai dari tema 1. Dalam tema 1 ini ada 3 subtema. Yang pertama adalah indahnya kebersamaan itu keberagaman budaya bangsaku. Subtema yang kedua, kebersamaan dalam keberagaman. Dan yang ketiga, bersyukur atas keberagaman. Maka kali ini akan kita mulai pembelajaran kita dari tema 1, subtema 1, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Oke, sekarang pada tema 1 ini, subtema 1, kaitan pembelajaran kita yang kedua ini adalah mengenai IPS. Dalam pelajaran kaitannya dengan IPS, yaitu keberagaman suku bangsa dan budaya. Kenapa dikatakan dalam keberagaman suku bangsa dan budaya bahwa semboyan negara kita, anak-anak pasti sudah tahu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Biarpun berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Pada Persatuan Bangsa Indonesia dilambangkan juga, disyaratkan juga, yaitu pada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, anak-anak Kamis tentu sudah tahu tanggal berapa ayo Sumpah Pemuda. Iya benar, tanggal 28 Oktober 1928. Oke, anak-anak kami sekalian, hubungannya dengan pelajaran IPS kali ini yaitu tentang persatuan dan kesatuan. Sampai di sini dulu. Maka dengarkan, ikuti tugas yang Pak Guru berikan kaitannya tentang IPS. Oke, sebagai tugas kali ini, catat nomor 1. Apa semboyan negara kita? Yang kedua, tanggal berapa Sumpah Pemuda dicetuskan? Dan yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika ditulis oleh Sutasoma yang dikarang oleh Emputan Tulang. Pertanyaan yang ketiga adalah, siapa, dalam bahasa apakah tulisan Bhinneka Tunggal Ika itu dibuat? Baik, tugas kita hanya 3. Selamat mengerjakan. Halo anak-anak, selamat pagi, salam olahraga. Apa kabar semuanya? Saya Bapak C. Situmorang sebagai guru olahraga di SD RK 7. Anak-anak, materi pelajaran kita hari ini adalah permainan bola besar, yaitu permainan sepak bola. Ada yang sudah tahu pengertian dari permainan sepak bola?
permainan sepak bola adalah suatu cabang olahraga yang dimainkan dengan menggunakan sebuah bola yang terbuat dari bahan kulit atau karet, dimainkan oleh dua tim yang masing-masing tim berjumlah 11 orang dan ada beberapa pemain pengganti. Kemudian ada tujuan dari permainan sepak bola. Tujuan utama dari permainan sepak bola adalah memasukkan bola ke dalam gawang lawan sebanyak mungkin untuk memenangkan suatu pertandingan. Anak-anak, kemudian kita lanjutkan dengan sejarah singkat dari permainan sepak bola. Menurut sejarahnya, permainan sepak bola ini dikenal atau berasal dari Tiongkok pada abad kedua dan abad ketiga sebelum Masehi, yang saat itu pada masa pemerintahan dinasti Han. Masyarakat Tiongkok menyepak bola lalu memasukkannya ke dalam jaring kecil. Beberapa tahun kemudian lahirlah permainan sepak bola modern yang dikenal atau dimulai dari negara Inggris. Pada masa itu, masyarakat Inggris melakukan permainan sepak bola ini untuk tujuannya yaitu bersenang-senang. Kemudian pada tahun 1904 lahirlah atau terbentuklah induk organisasi sepak bola dunia yang disebut FIFA atau FIFA, yang disingkat dari Federation International Football Association. Dan lahirlah juga peraturan-peraturan yang modern atau peraturan yang terbaru dalam permainan sepak bola ini, supaya dalam bermain sepak bola semakin bagus atau semakin luas permainan sepak bola ini. Sepak bola ini kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk negara kita yaitu Indonesia, yang pada saat itu permainan sepak bola di Indonesia mulai dikenal dan terbentuklah induk organisasi sepak bola di Indonesia yang disebut dengan PSSI atau singkatan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ini terbentuk pada tanggal 19 April tahun 1930 di Surakarta, dan pada saat itu ketua pertamanya adalah Insinyur Soeratin Sosrosoegondo. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang sejarah singkat dari permainan sepak bola. Anak-anak, kemudian kita lanjutkan dengan pengenalan teknik dasar pada permainan sepak bola. Ada yang sudah tahu teknik dasar apa saja dalam permainan sepak bola? Teknik dasar yang pertama adalah teknik menendang bola. Yang kedua adalah teknik menggiring bola.
teknik yang ketiga adalah teknik menahan bola. Dan teknik yang terakhir adalah teknik menyundul bola. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang permainan sepak bola. Semoga apa yang sudah Bapak jelaskan tadi anak-anak semua dapat memahaminya. Nah, sekarang tugas kamu di rumah adalah mencatat atau menyalin kembali dari yang sudah Bapak jelaskan tadi, mulai dari permainan sepak bola, baik itu sejarah singkat tentang permainan sepak bola, kemudian pengenalan teknik dasar sepak bola, dan juga pengertian dari permainan sepak bola itu. Nah, anak-anak, sulit bukan PR kamu di rumah? Bapak berharap anak-anak semua dapat mengerjakannya dan mencatatnya dengan baik dan rapi di buku catatan PJO kamu. Pesan Pak Guru untuk anak-anak semuanya adalah selalu menjaga kesehatan, jangan bepergian keluar rumah, selalulah di rumah, rajin mandi, rajin mencuci tangan, dan makan yang teratur. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Selamat pagi, salam olahraga. Halo anak-anak ibu yang baik, kita jumpa lagi. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita masih dalam tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup dengan subtema tumbuhan sahabatku. Pembelajaran pertama dalam muatan IPS, yaitu tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Kehidupan sosial budaya maksudnya kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik anak-anak yang terkasih, masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Misalnya, yang pertama negara Brunei Darussalam. Darussalam artinya tempat yang damai atau rumah keamanan. Brunei Darussalam itu memiliki kampung anyar yang artinya desa terapung. Mereka menyimpan perahu pribadinya di bawah rumah apung mereka. Brunei Darussalam itu dalam berbicara menunjuk jari itu dianggap kasar. Ya, baik. Berikutnya secara tradisional juga orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Mereka juga bila memasuki rumah orang lain, mereka harus melepaskan sepatunya. Penduduk mayoritas di sana adalah orang Melayu. Baik, negara yang kedua, misalnya Malaysia. Di Malaysia terdapat patung Dewa Murungga. Dan di sana terdapat 3 kaum utama, yaitu Melayu, Tionghoa, dan India. Di Malaysia juga terdapat Georgetown. Ini terletak di Pulau Penang. Makanan khas Malaysia adalah nasi lemak. Yang ketiga, misalnya negara Filipina. Negara Filipina memiliki sebutan Po dan Opo.
yaitu sebutan kepada orang yang lebih tua dari kita. Lalu di sana ada tradisi jabat tangan, yaitu sebagai bentuk salam. Bila bertemu, mereka berjabat tangan. Sama seperti kita juga kalau bertemu dengan teman berjabat tangan. Tapi masa sekarang kita tidak boleh dulu berjabat tangan. Lalu yang ketiga, di Filipina itu ada tarian tinikling, yaitu tarian yang menceritakan burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Kemudian yang keempat, negara Kamboja. Di Kamboja itu banyak candi yang terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha di sana diukir pada tembok. Di Kamboja juga ada tari Apsara. Di sana juga ada orang Khmer. Orang Khmer itu mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Orang Khmer juga mengenakan bandul Buddha pada kalungnya untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Adapun makanan terkenal dari Kamboja adalah cha, yaitu tumisan. Baiklah anak-anak ibu yang terkasih, itu merupakan contoh negara-negara ASEAN yang memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Nah, bagaimana dengan negara yang lain? Itulah tugas kita hari ini. Tugasnya adalah tuliskanlah kehidupan sosial budaya yang unik dari negara. 1. Myanmar. 2. Vietnam. 3. Laos. 4. Singapura. Nah, untuk membantu kita supaya kita dapat menjawab pertanyaan ini, kita boleh buka buku kita tema 1 halaman 11 sampai dengan 12. Baik anak-anak ibu, demikian hari ini pembelajaran kita. Selamat mengerjakan tugasnya. Terima kasih.